Mungkin kita tidak tahu asas ground foundation ataupun asas yang lain. Tapi yang penting dalam sebuah bangunan itu mesti ada asasnya yang penting supaya tidak mudah roboh. Demikian juga dengan hospital kita di Kota Kinabalu, Queen Elizabeth Hospital. Kita tahu dan baca dalam newspaper bahwa itu sudah tidak selamat sekarang. Padahal bangunannya itu hanya 20 lebih tahun umurnya. Sudah tidak selamat. Karena apa? Karena mereka yang membangun bangunan 5 tingkat atau 8 tingkat itu, pada waktu mereka membangun, saya percaya ada yang tidak setia, ada yang tidak bertanggung jawab. Karena itulah bangunan itu tidak selamat hanya selepas 20 lebih tahun. Padahal bangunan-bangunan yang lain sampai ratusan tahun masih berdiri. Tapi karena tidak adanya tanggung jawab, maka tidak ada foundation atau asas yang selamat dan kuat. Itulah sebabnya berlaku perkara-perkara seperti ini. Jadi saudara-saudari, demikian juga dengan membangun iman. Perlu ada asas yang kuat. Dan asas itu saudara-saudari, membangun iman kepada manusia, anak-anak kita, perlu dan dimulakan dalam keluarga. Kita jangan pikir bahwa membangun iman itu mestilah kita mempunyai pengetahuan yang tinggi-tinggi, falsafah, teologi dan sebagainya. Tidak. Pengalaman saya sendiri, saudara-saudari, waktu saya masih kecil, budak-budak anak-anak, ibu bapak saya hanya menceritakan. Kadang-kadang cerita itu lari dari apa yang mereka dengar dari Alkitab, tetapi ada moral, ada pengajaran, dan itu tertanam di dalam hati saya sendiri. Sampai sekarang pun itu membawa pengaruh yang kuat bagi saya. Jadi jangan susah ibu bapak, jangan bilang, oh saya ambil sijil dulu di PPK baru saya ajar anak saya. Tidak. Dalam hidup kita sehari-hari, tanggung jawab kita yang biasa-biasa. Di sana kita mengajar anak-anak kita, di mana kita dapat membangun asas yang kuat kepada mereka. Masyarakat kita kadang-kadang ataupun pemimpin-pemimpin kita mengajar supaya misalnya kita membangun keluarga yang masyarakat yang penyayang, ataupun kalau kita di bandar itu di Keningau pun begitu juga, supaya jangan ada sampah sara. Tapi saudara-saudara, kita tahu semua, kalau dari keluarga sendiri kita tidak ada disiplin, tidak membangun asas yang benar, yang kuat, bahwa membuang sampah itu adalah salah, tidak baik, tidak bertanggung jawab. Bagaimana kita dapat mewujudkan suasana yang bersih di pekan-pekan kita ataupun di bandar kita? Jadi permula dalam keluarga. Demikian juga saudara-saudari, dengan perkara-perkara ataupun kemudahan-kemudahan awal, termasuk juga tandas-tandas kita di gereja. Saya pun tidak pikir ini saudara-saudari, tetapi berlaku. Tandas-tandas kita itu pada mulanya ya kita setengah mati buat baik-baik, pasang, tap semuanya, tapi sudah beberapa hari rosak, hilang dan macam-macam. Kenapa itu saudara-saudari berlaku? Apalagi kalau tandas-tandas awam, kenapa itu berlaku? Ya. Berarti kita perlu pergi ke asalnya. Karena dalam keluarga itu mungkin kita tidak dan belum menanam semangat bertanggung jawab, asas yang penting pada anak-anak. Maka itulah mereka tidak tahu, kita tidak blame mereka. Di mana-mana, mulai dalam rumah kalau tidak ada tanggung jawab, tentu dalam masyarakat pun tidak ada tanggung jawab, saudara-saudara. Jadi
Inilah satu challenge, satu cabaran bagi kita. Dan jangan bilang, oh tidak apa, saya saja itu yang lain buat, ataupun tidak apa juga saya punya peranan. Tidak, saudara-saudara. Kita semua mesti lihat pada diri kita sendiri, apa yang saya lakukan ini atau saya tidak lakukan ini menyumbang kepada kebaikan atau keburukan. Bayangkan saudara-saudara, kalau kita membangun sebuah bangunan rumah kecil-kecil pun, dan kita gunakan bata, ya, kita tahu bata kan, satu keping bata, dan satu keping bata ini bilang, apalah guna saya tidak ada juga peranan membangun rumah ini, dan bata itu tidak mau dipakai. Bagaimana bata-bata lain itu boleh dibangun, disusun? Ya, memang tidak dapat. Jadi setiap bata itu ada peranan. Kalau satu daripada bata itu tidak mau dipakai untuk membangun rumah, tidak jadi membangun rumah. Demikian juga dengan kita, saudara-saudari. Kita semua adalah anggota-anggota atau ahli-ahli tubuh Kristus. Setiap kita mempunyai peranan. Janganlah bilang, saya apa juga peranan saya, apa juga guna saya. Kita semua mempunyai peranan, karena setiap kita telah diberi talenta dalam firman Tuhan tadi. Talenta kita itu masing-masing mempunyai, masing-masing ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Tidak apa, kita mempunyai talenta yang berbeza. Tapi yang perlu ialah kita gunakan talenta kita itu untuk kebaikan bersama, untuk membangun gereja, untuk membangun masyarakat, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi perlu kita mengubah sikap kita ini, saudara-saudari. Asas mulai dari kecil. Firman Tuhan mengatakan tadi, kalau kita setia kepada perkara kecil, kita akan juga dapat membangun dan setia kepada perkara besar. Jangan kita mudah dengan dipengaruhi oleh apa yang kita lihat dalam negara kita ini, semua proyek-proyek mega, besar-besar, tinggi-tinggi. Kita pun dari kampung ini melihat, senang tupo, monster tupo, senang kopio, mau itu kau lihat dia menikah awal. Apa saudara-saudara, kalau semuanya itu mega-mega, kalau asas kita tidak ada guna semuanya itu. Perlu asas yang penting. Dan hanya saudara-saudari, adil sekali, hanya dengan hidup kita bersatu dan setia kepada Kristus tiap-tiap hari, menjaminkan kita selalu bertanggung jawab dan tahu apa asas yang akan kita tetapkan. Kalau bukan karena Kristus dan percaya kepada Dia, mengasihi Dia, jangan harap kita dapat dan mengenal asas yang penting.